Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa tada bihudah, ila yaumi liqa'illah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Tawdihat lil Imam Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad, radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah, wa nafa'ana Allah bi ulumihi wa asrari fid darain, amin, ila an qala. Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad, beliau menjelaskan tentang hadis Jibril. Hadis Jibril itu hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ardah, yang mana Sayyidina Umar bin Khattab menceritakan tentang kejadian di saat beliau dan juga para sahabatnya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana tiba-tiba ada satu sosok orang datang kepada Rasulullah, yang mana seseorang tersebut dengan berpakaian yang sangat putih, rambutnya juga hitam, tidak terlihat bekas-bekas perjalanannya, dan satupun di antara sahabat itu tidak ada yang mengenalinya, sampai orang tersebut duduk bersimpuh di hadapan Nabi Muhammad SAW, dan terus kemudian seseorang tersebut mengajarkan tentang Islam, tentang iman, dan juga tentang ihsan. Apa kata Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad? Beliau mengatakan bahwa hadis ini menerangkan tentang kedudukan agama tersusun dan juga murattabah. Murattabah itu berurutan. Jadi tingkatan agama ada 3 dan tersusun berurutan. Seseorang tidak akan sampai ke tingkatan yang kedua, yaitu iman, sebelum menyempurnakan yang pertama, yaitu Islam. Orang yang belum rapi, belum benar menjalankan al-Islam, maka dia tidak mungkin naik ke level yang ketiga, yaitu iman, dan orang tersebut tidak mungkin naik ke level yang ketiga, yaitu al-ihsan. Makanya kata beliau, orang-orang zaman ini sering berbicara tentang tawakal dan juga zuhud. Padahal bicara tentang itu hanya sekedar lewat tulisan. Orang yang belum benar Islamnya, belum menunaikan sholat dan zakat sebagaimana mestinya, bagaimana mungkin ia sampai pada makom tersebut? Orang yang tidak punya susu, waman la innahu laban, orang yang tidak punya susu, dari mana ia akan mendapatkan mentega dan juga minyak samin? Karena Habib Abdullah bin Abu Bakar Idrus mengumpamakan syariah, thariqah, dan juga hakikat itu. Asy-syariah seperti air susu, thariqah seperti mentega, dan hakikat itu seperti minyak samin. Jadi orang yang tidak punya susu, dari mana ia akan mendapatkan mentega dan juga minyak samin? Kata beliau, engkau dapati banyak orang yang meremehkan zakat. Ada yang memberikannya hanya pada orang yang terpandang. Ada pula yang menjadikannya jamuan untuk pamer dan dihitung sebagai zakat.
Jadi jamuan-jamuan itu dihitung sebagai zakat. Makanya Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Haddad mengumpamakan orang dulu sama orang yang sekarang. Ini zaman Imamul Haddad. Orang dulu jika kita gerakan maka keluar dari diri mereka emas dan juga permata. Sedangkan orang-orang yang sekarang jika digerakkan tidak keluar kecuali tulang dan juga tulang kepala kambing, kata beliau. Jadi memang orang dulu Islamnya sudah menjalankan tingkatan yang pertama, yaitu Islamnya sudah bagus. Terus kemudian naik ke tingkatan yang kedua, imannya. Maka ketika digerakkan, artinya ketika kita gerakan, maka akan keluar yang namanya emas dan juga permata. Ini istilah yang sangat tinggi karena memang Islam dan iman mereka, para sahabat, para tabi'in, wa tabi'in, beliau adalah as-salafus saleh. Nah, terus kemudian dalam satu hadis Rasulullah SAW, beliau bersabda, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walaupun ke negeri yang sangat jauh. Kata al-ilim, tuntutlah ilmu. Al-ilim. Kata al-ilim tersebut dengan alif lam. At-ta'rif bil alif wal lam lil ahad. Artinya alif lam itu menunjukkan ilmu yang sudah dikenal. Al-ma'ruf, al-ma'lum. Apa sih ilmu apa sih yang al-ma'lum wal ma'ruf? Yaitu ilmu tentang 3 maqam agama ini. Yaitu Islam, iman, dan juga ihsan. Dari mana? Karena beliau mengatakan hal ini berdasarkan dari sabdanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Jibril tersebut, Rasulullah bertanya, "Atadri ya Umar, manis sa'il? Wahai Umar, tahukah engkau siapa yang bertanya?" Sayyidina Umar pun menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya yang tahu. Beliau bersabda, Rasulullah, apa kata Rasulullah? Itu adalah Jibril. Malaikat Jibril atakum liyu'allimakum amrodinikum. Malaikat Jibril datang kepada kalian untuk mengajarkan urusan agama kalian. Maksudnya, Jibril datang dalam rupa seorang lelaki bertanya kepada Nabi SAW. Sementara para sahabat mendengar jawabannya. Apa sih tujuannya? Agar mereka, para sahabat, mempelajari hakikat agama melalui penjelasan tentang Islam, tentang iman, dan juga ihsan. Itulah pokok ilmu agama yang dikenal oleh para ulama. Islam, iman, dan juga ihsan. Jadi agama itu bertingkat, bukan loncat-loncat. Agama itu bertingkat. Murattabah. Bukan loncat-loncat. Yang pertama Islam, kedua iman, yang ketiga ihsan. Tidak sah bicara tasawuf, zuhud, tawakal, bila sholat dan zakat masih rusak. Ihsan tidak lahir dari kelalaian syariat. Tidak mungkin akan muncul ihsan dari orang yang lalai dengan syariat. Tapi dari kesempurnaan Islam, maka akan muncullah kesempurnaan iman dan akan muncullah yang namanya ihsan. Dan ilmu yang paling wajib dicari adalah ilmu tentang 3 maqam ini. Bukan sekedar ilmu cabang. Seperti itu.
menurut Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad. Jadi intinya agama itu rusak. Agama itu rusak bukan karena kurangnya orang yang beribadah. Artinya orang yang ibadah tidak berkurang. Hanya saja agama itu akan rusak jika lompat-lompat. Jika dikerjakannya tidak berurutan. Karena yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah iman, yang ketiga adalah ihsan. Jadi kerusakan umat bukan karena kurang ibadah. Kerusakan umat bukan karena kurang ibadah, tapi salah urutan. Bicara ihsan sebelum Islam lurus, bicara tasawuf tanpa fikih, ibarat bangunan tanpa pondasi. Ihsan bukan tambahan. Maqamul ihsan bukan tambahan, tapi puncak. Tidak mungkin sampai ke puncak tanpa menapaki dasar. Dengan Islam yang kuat, akan kuat juga imannya. Dengan iman yang kuat, akan muncul juga level atau maqamul ihsan. Itulah taudihat, keterangan dari Al-Habib Abdullah bin Alwi bin Muhammad Al-Haddad terkait tentang hadis Jibril radhiyallahu taala anhu wa ardhah.